Ada. Saya, Pak. Oke. Farhana Anissa. Farhana Anissa mana Farhana Anissa? Oh ya. Oke. Berarti komplit semua ya? Iya. Slide ya, materi yang akan kita bahas ini tentang sistem manajemen database, lalu sistem informasi, organisasi, dan strategi. Slide berikutnya akan dibacakan oleh saya sendiri tentang sistem manajemen database. Sebelum saya menjelaskan dulu. Sebelum saya menjelaskan yang ada di layar, saya akan memberikan penjelasan dulu tentang sistem. Apa itu sistem? Sistem itu suatu kesatuan yang terdiri dari atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Lalu manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan baik individu maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian database. Database adalah kumpulan data yang telah disimpan atau diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Lalu, apa itu sistem manajemen database? Yaitu perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai Vmax membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ya. Slide selanjutnya ini ada fungsi-fungsi dari database management system, yaitu pertama ada data definition. Kelihatan nggak teman-teman? Enggak. Kelihatan. Ya kayaknya mungkin ini ya. Mungkin karena efek tadi di slideshow. Coba dah slideshow-nya jangan dibuka dah. Tapi dideketin bisa sih. Ini ngebahas tentang apa? Fungsi manajemen. Fungsi sistem manajemen basis data bukan? Fungsi, iya betul. Iya, kelihatan. Ya, yang pertama itu ada data definition. Nah, fungsi data definition ini yaitu database ini harus mempunyai fungsi mendefinisikan tipe terhadap objek, elemen-elemen data, juga termasuk menstrukturkan data yang akan disimpan dalam basis data. Yang kedua, data manipulation, yaitu harus dapat menangani permintaan-permintaan dari pemakai untuk mengakses data. Kemudian nomor 3, itu ada data security dan integrity, yaitu berhubungan dengan masalah keamanan data dalam sistem basis data. Pada prinsipnya, file basis data ini hanya boleh digunakan oleh pemakai tertentu yang mempunyai wewenang untuk mengaksesnya. Lalu berhubungan dengan unjuk kerja, sistem ini juga berfungsi agar dapat melakukan kendali pada semua bagian sistem sehingga beroperasi dalam pengendalian yang penuh. Kemudian ada nomor 4 itu performance, yaitu fungsinya itu menangani semua unjuk kerja untuk agar efisien dan efektif. Kemudian nomor 5 itu data dictionary, yaitu data dictionary itu data suatu penjelasan tertentu tentang suatu data yang berada di dalam database. Kemudian ada data recovery dan data concurrency. Artinya ini fungsi database manajemen sistem ini harus dapat menangani kegagalan pengaksesan basis data yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, lalu mengontrol pengaksesan data yang konkurren atau bila suatu data diakses secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemakai pada saat yang bersamaan. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dibacakan oleh Azhari Setiawati. Azhari Setiawati, dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai
mengelola data dalam jumlah besar. Yang kedua, untuk membantu dalam melindungi data dari masyarakat. Yang ketiga, memudahkan dalam pengambilan kembali data. Yang keempat, memudahkan pengguna atau pengaksesan data secara bersamaan dalam suatu jaringan. Untuk kelebihan basis data, itu terdapat 6 kelebihan. Satu, kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan yang besar. Kelebihannya efisiensi penyimpanan ruang. Dengan menggunakan basis data, tidak perlu menyediakan di berbagai tempat. Jadi kita cukup punya satu untuk menghemat ruang penyimpanan data yang kita gunakan dalam sebuah perusahaan. Untuk pemusatan kontrol data itu manfaat kelebihan yang ketiga. Dengan satu basis data untuk banyak keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup digunakan di satu tempat saja. Untuk keamanan, jadi dengan meningkatkan kelebihan basis data yang meningkatkan data. Kita bisa melindungi data kita dari pengguna yang tidak memiliki kapasitas. Dengan basis data, kita bisa mendapat membackup data, memilih-milih data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu kita simpan ke tempat lain. Itu kelebihan data yang kelima, yaitu ketersediaan ya. Untuk yang kelebihan keenam itu kebebasan data. Data dapat meningkatkan data independence atau kemandirian data itu digunakan untuk bermacam-macam program aplikasi tanpa harus kekurangan basis data yang pertama tentunya pasti harganya mahal ya, karena menyangkut biaya-biaya untuk pembelian sekaligus perawatan hardware maupun software. Untuk basis data sendiri cukup rumit sehingga perlu seorang ahli untuk menjalankan data. Untuk proses backup data juga memakan cukup waktu ya dalam ada akses yang benar. Jika tidak ada akses yang benar, kerusakan data terjadi. Tapi untuk selanjutnya bacakan oleh Eka. Halo, saya yang baca. Ya, ini jelas nih kedengarannya ya. Soalnya kedengaran jelas. Ya, saya lanjutan, Pak. Kedengaran nggak, Pak? Silakan. Ya, kedengaran. Silakan. Jelas banget ini, bagus ya. Suaranya bagus. Ya, selanjutnya itu contoh manajemen sistem data seperti Microsoft Access, Sybase, SQL Server, dan juga selanjutnya juga organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi itu, apa yang dimaksud dengan sistem informasi strategi? Sistem informasi strategi merupakan sasaran, operasian produk, jasa atau relasi lingkungan organisasi untuk memperkuat posisi dalam persaingan dagang. Sistem yang mampu memberi efek seperti ini mampu mengubah bisnis organisasi. Dan juga organisasi adalah badan hukum formal dengan peraturan dan prosedur internal yang harus mematuhi undang-undang. Organisasi juga merupakan struktur sosial. Bagi mereka adalah kumpulan elemen sosial. Definisi perilaku organisasi yang lebih realistis adalah mengumpulkan hak istimewa, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang selama periode konflik dan resolusi konflik. Dan selanjutnya
Sistem informasi dan organisasi memiliki hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Sistem informasi harus selalu disesuaikan dengan organisasi. Organisasi harus mampu mengoptimalkan sistem informasi sehingga dapat mendapatkan keuntungan dari teknologi-teknologi yang ada. Dan juga Iya, untuk selanjutnya untuk saudara Kak Eka. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya masuk ke dalam ciri-ciri organisasi. Ciri-ciri organisasi pertama itu ada rutinitas dan politik bisnis, di mana semua organisasi tersusun dari rutinitas dan perilaku individu, kumpulan yang membentuk proses bisnis. Lalu yang kedua itu ada politik organisasi, di mana orang-orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai sumber daya, penghargaan, dan hukuman yang diberikan kepada baik karyawan maupun manajer dalam setiap organisasi. Lalu yang ketiga ada budaya organisasi, yaitu seperangkat asumsi proses bisnis dalam menciptakan nilai dengan kekuatan pengikat yang kuat yang menghambat konflik politik dan mendorong yang sama perjanjian pada prosedur dan praktik yang umum. Lalu yang keempat ada lingkungan organisasi, di mana ini memiliki hubungan memberi dan menerima. Lingkungan membentuk apa yang dapat dilakukan organisasi, tetapi organisasi dapat mempengaruhi lingkungannya dan sekaligus memutuskan untuk mengubah lingkungan. Yang terakhir ada struktur organisasi, yaitu misalnya organisasi berbasis pengetahuan di mana barang dan jasa bergantung pada keahlian dan pengetahuan profesional. Untuk selanjutnya, hubungan antara definisi organisasi dan teknologi ini mempunyai faktor penengah, yaitu lingkungan budaya, struktur, proses bisnis, politik, dan keputusan manajemen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Firmandana. Iya. Slide 14. Hubungan antara definisi organisasi dan teknologi. Perubahan teknologi membutuhkan perubahan pada siapa yang memiliki dan mengendalikan informasi. Definisi teknis dan perilaku organisasi. Teknis menunjukkan bagaimana persaingan antara perusahaan dengan menggabungkan modal, tenaga kerja, dan teknologi informasi, di mana model perilaku membawa kita ke dalam perusahaan individual untuk melihat bagaimana teknologi mempengaruhi pekerjaan di dalam organisasi. Selanjutnya, sistem informasi dan strategi. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi strategi? Sistem informasi strategi sinyalnya kayaknya kurang bagus ya. Iya Pak, keluar ya Kak. Ya, coba diganti sama teman yang lain ya, dibacakan ya sama teman yang lain. Iya, untuk sistem informasi dan strategi ini adalah sistem informasi strategi yang mengubah sasaran pengoperasian produk, jasa, atau relasi lingkungan organisasi untuk memperkuat posisi dalam persaingan dagang. Sistem yang mampu memberi efek seperti ini mampu mengubah bisnis organisasi. Untuk selanjutnya, sistem informasi menggunakan untuk mencapaian keunggulan kompetitif itu ada 3. Akan dibacakan oleh Farhana Anissa. Oke, ada menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama ada model gaya pesaing Porter. Nah, di sini ada pesaing tradisional yang dimana semua perusahaan berbagi ruang pasar dengan pesaing lain yang terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien untuk diproduksi dengan mengenakan produk dan layanan baru dan mencoba menarik pelanggan dengan mengembangkan merek mereka dan menerapkan biaya switching pada pelanggan mereka. Nah, yang kedua ada peserta pasar baru. Nah, di mana beberapa industri ada hambatan yang sangat rendah untuk masuk ke pasar. Misalkan kayak
memulai bisnis pizza atau hampir semua bisnis retail kecil, namun harganya jauh lebih mahal dan sulit untuk memasuki bisnis chip komputer. Yang ketiga, ada pengganti produk dan layanan. Teknologi baru menciptakan pengganti baru setiap saat. Waktu itu ada layanan telepon internet dapat menggantikan layanan telepon tradisional, dan saluran telepon serat optik ke rumah dapat menggantikan saluran TV kabel. Yang keempat, ada pelanggan. Perusahaan yang menguntungkan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dan mengenakan harga tinggi. Kekuatan pelanggan tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk dan layanan pesaing. Yang kelima, ada pemasok. Kekuatan pasar pemasok dapat memiliki dampak signifikan terhadap keuntungan perusahaan, terutama bila perusahaan tidak dapat menaikkan harga secepat mungkin pemasok. Nah, yang kedua, ada strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan bersaing. Nah, yang pertama ada kepemimpinan biaya rendah. Nah, menggunakan sistem informasi untuk mencapai biaya operasional terendah dan harga terendah. Contohnya, menjaga harga tetap rendah dan rak-rak yang terisi dengan baik menggunakan sistem pengisian barang legendaris yang legendaris. Yang kedua, ada diferensiasi produk, di mana untuk memungkinkan produk dan layanan baru atau sangat mengubah kenyamanan pelanggan dan menggunakan produk dan layanan yang ada. Yang ketiga, ada fokus pada market niche. Fokus pada peluang pasar itu memungkinkan fokus pasar yang spesifik dan sajikan target pasar yang sempit ini lebih baik daripada pesaing. Nah, yang keempat, ada memperkuat keintiman pelanggan dan pemasok. Menggunakan sistem informasi untuk memperketat hubungan dengan pemasok dan mengembangkan keintiman dengan pelanggan. Hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemasok meningkatkan biaya switching, biaya beralih dari suatu produk ke produk pesaing, dan loyalitas terhadap perusahaan. Yang ketiga, ada model rantai bisnis. Model ini, Yang ketiga, model ini mengidentifikasi titik leverage penting dan spesifik di mana perusahaan dapat menggunakan teknologi informasi dengan paling efektif untuk meningkatkan posisi kompetitifnya. Model rantai nilai memandang perusahaan sebagai serangkaian atau rangkaian kegiatan dasar yang menambahkan margin nilai pada produk atau layanan perusahaan. Selanjutnya, pertanyaan atau kesimpulan ya dari Kayu. Ya, kesimpulannya dari materi kita yaitu tentang database management system. Ini sistem yang memang harus dipahami dengan baik, terlebih lagi jika hendak menerapkannya dalam sistem perusahaan. Semoga dengan hadirnya informasi yang telah dibuat dari database management system itu digunakan untuk mempertimbangkan apakah keputusan itu terbaik atau tidak. Nah, database menjadikan pekerjaan pengelompokan data menjadi lebih mudah. Data dan informasi dapat dikumpulkan berdasarkan kategori sehingga mudah dipahami oleh orang yang menggunakannya. Karena data terorganisasi dengan baik, pencarian suatu kata pun menjadi mudah. Database sendiri mampu mengurutkan data sehingga teratur dan dapat terkumpul secara cepat. Hasilnya, database mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Oh, izin bertanya. Saya mau tanya, Pak. Boleh? Saya Pak. Saya izin bertanya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, ini di close dulu ya. Faisal Pak.